Shalom saudaraku. Luar biasa kalau ibadah kali ini dari lagu tadi sudah menunjukkan tema yang patut kita renungkan. Dan disampaikan hambanya tadi mengingat bagaimana anak yang hilang, anak sulung, ya, anak sulung dan anak bungsu, ya, yang memakai kekuatannya, yang memakai pengharapannya dengan kekayaan. Kalau lagu pertama tadi kekuatan dan penghiburan, ya, kita dikuatkan oleh kekuatan daripada Tuhan. Dalam khotbah tadi kekuatan seorang muda tadi diberikan kepada kekayaan harta orang tuanya. Jadi sangat sinkron dari lagu pertama dan sampai khotbah yang pertama yang kita renungkan tadi. Dan saya menambah lagi dalam kekuatan itu. Jadi janganlah kita mengandalkan kekuatan kita. Dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Kekuatan orang muda yang hilang tadi adalah uang. Uang yang dia minta dari orang tuanya. Berikanlah bagianku sehingga aku bisa memakainya dalam kehidupanku. Padahal bapaknya sudah membujuknya, janganlah anakku, belum sanggup kau mengendalikan uang yang banyak yang akan kuberikan kepadamu. Terserah kepadakulah Bapa, yang pasti berikanlah uang itu kepadaku bagianku, dan aku mau pergi ke luar negeri. Dan nyata-nyatanya uang yang diterimanya itu tidak sanggup memberikan kekuatan yang abadi, tetapi kekuatan yang sesaat. Apa kekuatan yang sesaat? Siapa yang bisa jawab? Kekuatan yang sesaat adalah poya-poyanya. Sama dengan bangsa Israel tatkala keluar dari tanah Mesir. Ya, mereka dalam pimpinan Musa tidak ada hura-hura, tidak ada pesta pora, tidak ada kemabukan, tidak ada gelak tertawa tertiwi, ya, kepada orang-orang muda waktu itu. Sehingga siapa kawannya Musa dalam memimpin ini, siapa namanya? Harun, ya, bisa diingat, Harun. Harun menyuruh bangsa itu mengumpulkan semua emas yang diberikan oleh Firaun dan bangsa Mesir waktu itu. Itu oleh karena kebesaran Tuhan. Sehingga khotbah saya terakhir pun saya katakan apa? Pikiran dan hati Firaun dan bangsanya memberkati bangsa Israel tatkala mau keluar dari tanah Mesir. Diberikanlah ternak yang begitu banyak dan diberikanlah emas yang begitu banyak. Ya, Tuhan memberkati. Setelah bangsa itu sudah menerima ternak dan banyak emas, seolah-olah itulah kekuatan daripada bangsa itu. Ternyata tidak. Nah, perhatikan ini khotbah ini, saya semakin menambah, ya, tidak mengurangi khotbah yang disampaikan tadi. Ya, bangsa itu lupa bahwa apa yang diberikan Firaun dan bangsa Mesir waktu itu kekuatan sementara itu. Bahkan kekuatan yang dikiranya itu diandalkan untuk menuju tanah perjanjian malah menjadi hukuman. Kenapa menjadi hukuman? Harun mengatakan, kumpulkan semua emas yang diberikan Firaun, kumpulkan semua yang diberikan bangsa Mesir itu, dan kita akan bersorak-sorak, akan memiliki Tuhan yang baru. Ya, Tuhan yang baru, bukannya Tuhan yang dipimpin oleh Musa, karena kita tidak mendapatkan hura-hura. Setiap malam kita hanya bertekun, tetapi kita mau berhura-hura. Dan saya bisa bayangkan ini ide daripada orang-orang muda. Saya yakin itu. Ya, orang-orang muda, orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir mengusulkan kepada Harun agar
buatlah acara hura-hura ya setiap hari, pesta pora. Datanglah Harun, dikumpulkanlah emas itu, dibikinlah lembu emas yang menjadi Tuhan mereka. Dan nyatanya apa? Yang tadinya itu dugaannya memberikan kekuatan sampai ke tanah perjanjian, malah hukuman daripada Tuhan. Begitu banyak orang Israel mati waktu itu, karena memang sudah beralih kepada Tuhan yang mati, Tuhan yang dibuat oleh tangannya. Jadi demikianlah khotbah ini saya tambahkan sama seperti anak yang hilang tadi. Ya, anak yang hilang tadi. Kenapa dia mengandalkan harta orang tuanya yang kekuatannya sekejap saja? Kalau zaman sekarang ini bisalah kita bayangkan uang itu kemana dipakai ya? Kemana dipakai? Judi Singapura, judi Amerika, judi apa semua dipakai lah ya secara online ya. Tidak ada pemain judi yang menang. Selalu kalah. Pemain togel pun belum pernah saya jumpa menang pemain togel. Sampai sekarang ini belum. Yang menang adalah bandar. Dan bandar pun akhirnya masuk penjara dan rugi ya dan sebagainya. Nah, saya tidak tahu ya bagaimana kalau orang-orang muda memakai tumpuan kekuatannya kepada judi. Raja Sulaiman sudah mengatakan dalam Amsal ya, boleh dibuka sambil dengar khotbah saya, Amsal 20 ayat 29 ya, mahkota orang muda adalah kekuatannya. Memang betul mahkotanya ya, lambang kekuatan, lambang daripada kemudaan daripada seorang muda adalah kekuatannya, dan selalu itu ditunjukkan bahwa dia masih seorang muda. Dan saya juga berpakaian dulu waktu saya masih remaja itu ya selalu parlente dan sebagainya ya, artinya selalu necis dan sebagainya. Karena apa? Saya mengandalkan penampilan. Tetapi kalau sudah menjelangi usia indah seperti kami ini, kami tidak mengandalkan apalagi penampilan. Sepatu tidak perlu lagi gonta-ganti, baju pun tidak perlu gonta-ganti. Tetapi kami mengandalkan hikmat Tuhan yang sudah dianugerahkan kepada kami. Ya. Dan kami dulu waktu muda tidak pede kalau tidak baju baru. Ya, tidak pede, ya. Ya kita laki-laki ini dulu mau pacaran dan sebagainya. Karena kita mengandalkan kekuatan kita kepada hal-hal yang sifatnya membawa kita sebagai seorang muda. Tetapi kalau hikmat Tuhan kita andalkan kekuatan kita, maka kekuatan itu abadi dan tidak pernah hilang. Coba kita buka dalam Mazmur 62 ya, 62 ayat 8. Di situ bangsa Israel mengatakan El Sali ya, sampai sekarang itu bangsa Israel menyebut El Sali, Elohim Sali, engkaulah kekuatanku dan maskurku. Dan bahkan di dalam Keluaran 15 ayat 2 ya, di dalam perjanjian lama pun sudah dikatakan itu, bahwa kekuatan orang yang betul-betul mendapatkannya abadi dan tidak pernah habis-habisnya adalah pada Tuhan. Jadi saya begitu menghayati lagu pertama tadi dan menghayati khutbah yang pertama tadi, kekuatan yang abadi adalah berasal daripada Tuhan dan tidak akan pernah goyah. Dan ditambah lagi itu di dalam Yesaya 12 ayat 2, selalu itu dikatakan bahwa kekuatan itu adalah yang abadi berasal daripada Tuhan. Sedangkan kekuatan duniawi ini adalah sifatnya sementara. Ya, jadi itulah khotbah yang disampaikan hambanya Tuhan tadi. Jangan cari kekuatan menurut kehendak secara lahiriah, ya, secara nafsu, secara keinginan kedagingan. Karena itu semuanya akan sirna. Tetapi anugerah hikmat Tuhan yang datang kepada kita adalah abadi. Saya kasih contoh yang kedua. Tadi bangsa Israel, sekarang Simpson. Ya, ingat Simpson? Kekuatannya hilang bukan? Hilang ya? Nah, kenapa dia mengandalkan ya seorang wanita? Dia kira bahwa kalau dia memiliki wanita yang mengkhianati dia sudah kuat dan megah di hadapan Tuhan. Dan inilah membuat kematian sama dia. Tetapi apa dalam cerita yang terakhir dikatakan, ya setelah dia habis tenaganya, Tuhan masih mengasihi dia dan Tuhan masih menunjukkan bahwa dia mengasihi orang berdosa. Tadi sudah disinggung, ya. Sekalipun Simpson sudah mengkhianat,
sekalipun Simpson sudah berdosa, tetapi Tuhan masih setia sampai dia datang ajalnya. Ya, kenapa saya katakan demikian? Pada saat dia meminta sekali ini Tuhan, sekali ini saja. Tatkala dia sudah berdosa kan? Sekali ini saja Tuhan, berikanlah aku kekuatan. Setelah itu aku akan mati. Nyatanya apa? Diberikan ya? Dikasih ya? Diberikanlah kekuatan yang luar biasa. Dipatahkanlah apa? Tiang utama dari bangunan di mana orang Filistin itu bersukaria berpesta pora. Ya, jadi Simpson walaupun jatuh dalam dosa, dia tahu sumber kekuatan. Dari mana sumber kekuatan? Ya dari Tuhan. Tuhan berikanlah kekuatan kepadaku sekali ini saja. Ya, luar biasa renungan kita saat ini. Ya, dikasih Tuhan dan nyata-nyatanya dia merobohkan apa? Apa yang dirobohkannya? Tiang itu. Tiang itu sehingga lebih banyak orang mati pada saat dirobohkan bangunan itu ketimbang dia memerangi bangsa Filistin. Luar biasa. Saya tidak tahu jumlahnya, tetapi dikatakan di situ lebih banyak orang mati pada saat bangunan itu rubuh ketimbang sebelumnya dibunuh oleh Simpson. Nah, jadi saya mau katakan kepada ini, kita ambil khotbah ini untuk apa? Saya ulangi lagi, sekalipun kita berdosa, sekalipun kita sudah melalaikan dia, dia tetap setia. Ya, maka itu El Sali itu tidak pernah berubah itu kekuatannya. Tidak sembarangan memakai istilah itu. Dan istilah itu agak jarang disebut di gereja-gereja. Ya, agak jarang. Saya pun tidak mengerti kenapa bahasa-bahasa Ibrani yang bahasa yang Tuhan kita memakai itu tidak disebut-sebut. Jadi satu hal yang saudara sebagai seorang muda tadi, ya ingatlah bahwa Elohim Sali, batu karang, ada di dalam Yesaya 92 pun ada itu, ya. Dikatakan di situ batu karang yang teguh, menara mercusuarku, ya kan, benteng keselamatanku. Itu sudah perkataan istilah-istilah daripada Raja Daud yang pada akhirnya bahwa Tuhanku adalah Elohim Sali yang memberikan kekuatan kepadaku yang secara abadi, tidak kekuatan sesaat, ya, tidak kekuatan yang sesaat. Karena itu saudaraku, kalau selama ini ya saudara memberikan kepercayaan kepada kekuatan yang sesaat dengan cara-cara melanggar KUHP, ya, karena apa? Inilah resikonya. Saudara akan diperhadapkan kepada hukum yang tadinya saudara mau mencari kesejahteraan tetapi kebinasaan. Jadi ada kesempatan bagi saudara. Sama dengan Simpson, diberikan kesempatan sampai ajalnya tiba. Mungkin saudara diberikan kekuatan bukan sampai ajalmu tiba, masih banyak mungkin tahun-tahun yang akan saudara lalui, ya. Tapi kalau Simpson, untuk sekali ini pun aku sudah siap mati. Mungkin saudara tidak usah berdoa seperti itu. Untuk sekali ini Tuhan, berikanlah aku kekuatan seperti Simpson. Sekalipun aku masih mau hidup, ya, berikanlah aku kesempatan hidup untuk istriku, untuk pacarku, untuk anakku, untuk orang tuaku dan sebagainya, agar aku boleh menunjukkan bahwa betapa besar setiamu kepada orang-orang berdosa. Dan sering saya katakan, justru Tuhan lebih banyak berbicara kepada orang berdosa. Saya percaya sekali itu. Bukan kepada orang suci, jangan salah kita. Ya, justru kepada orang-orang yang jauh di matanya, kepada orang-orang berdosa, Tuhan itu sering berbicara. Karena apa? Karena itulah visi dan misi kedatangannya ke dunia ini. Makanya dia mau setara dengan manusia, bahkan lebih hina. Itu visi dan misinya, untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi kalau visi dan misinya datang ke dunia ini di dalam Jesus Christ, Yesus HaMashiach, Yesus Kristus, Cu Yesus, buat apa kalau untuk orang-orang yang kudus, ya, orang-orang yang orang saleh? Tidak. Kepada saudara dan saya yang berdosa itu dia datang, biar saudara kembali. Khotbah saya terakhir ingat apa? Yang di Amos. Sampai 5 kali diberikan tanda-tanda untuk berbalik kepada dia. Tanda yang pertama saudara ingat bagaimana kelaparan dikasih. Yang kedua bagaimana hama penyakit sehingga tanamannya
tidak menghasilkan buah. Ingat yang apa? Yang keempat? Masih ingat? Dan yang kelima? Coba buka Amos. Ya kan? Ayat yang ke-6 kelaparan, yang kedua kemarau di ayat 8. Terus yang ke-9 itu yaitu hama, sehingga semua apa tanamannya tidak menghasilkan buah. Dan ayat yang ke-10 penyakit sampar dan perang, ya, membunuh mereka. Dan yang kelima adalah gempa yang membunuh mereka juga. Sampai 5 kali dia diberikan tanda-tanda kepada umat Israel itu, kepada saudara dan saya, tetapi tidak mau berbalik, ya, tidak mau berbalik kepadaku. Dan sampai ayat yang ke-12 apa dikatakan di situ? Maka bersiaplah untuk bertemu dengan Elohimmu, hai Israel, hai saudara-saudara yang dalam penjara. Bersiaplah. Saya tidak tahu pengertian bersiaplah untuk bertemu dengan, tapi kalau saya artikan ini, bersiaplah untuk terakhir kalinya dan tidak ada kesempatan. Ya. Kalau saya mengartikan ayat 12 terakhir ini, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Elohimmu, hai Israel, karena sudah bolak-balik ku peringatkan 5 hal kepadamu, engkau tidak berbalik kepadaku. Tetap jugal baut, tetap keras kepala, dan selalu mengandalkan kekuatannya, seperti khotbah kita itu, anak yang mengandalkan kekuatan harta orang tuanya. Akhirnya binasalah, karena sudah berhadapan langsung kepada dia, yaitu Tuhan El Sebaot. Ayat yang ke-13, Tuhan Elohim semesta alam, itulah namanya. Ayat 13 yang terakhir, ya, El Sebaot, ya, Elohim pencipta langit dan bumi. Jadi tidak ada ampun lagi. Mumpung ada waktu, ada kesempatan. Jangan sampai Tuhan mengatakan seperti apa yang saya katakan dalam Hosea 1, masih ingat? Jangan sampai dia mengatakan Yisrael artinya apa? Aku akan membunuh dengan pedang, aku akan menghabiskan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua Lo ruhama, aku tidak akan mengasihimu dan tidak akan mengampunimu lagi. Yang ketiga, Lo ami, aku tidak akan menganggap engkau umatku, dan aku tidak akan mau engkau pertuhankan lagi. Ya, 3 hal anak yang si babi jalang. Ya, si babi jalang itu di Bibel, ya. Si Hosea disuruh menikah kepada si babi jalang atau si wanita sundal. 3 anaknya ini menggambarkan bagaimana bangsa Israel akan dibinasakan. Tetapi pada akhirnya ayat yang seterusnya apa dikatakan? Aku akan membuat keturunanmu seperti pasir. Jadi tidak Israel lagi. Tuhan tidak menghukum dia lagi, tetapi aku akan memberkati bangsa ini menjadi seperti pasir di tepi laut. Dan yang kedua, aku akan mengasihinya dan mengampuninya, yaitu akhirnya ruhama, tidak dipakai lagi lo ruhama. Dan yang ketiga, aku akan membuat mereka bangsaku dan akulah Elohimnya. Itulah jadi ami, bukan lo ami lagi. Jadi disinilah saudara-saudara, dari mana khutbah saya terakhir mengingatkan kita untuk masuk dalam pertobatan. Untuk masuk dalam pertobatan artinya kesempatan ini kita berikan, jangan sampai Tuhan langsung Elohim itu berhadapan muka kepada saudara-saudara, kepada saya juga yang berdosa ini. Jadi kesempatan ini jangan kita abaikan. Tidak ada artinya tunggu waktu yang menurut saudara. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jangan persiapkan waktumu menurut kehendakmu, tetapi berikanlah kalau saudara dipanggil saat ini untuk mau berbaliklah kepada dia. Jangan tunggu umur saya 40 dan sebagainya. Ya, jangan tunggu. Ya, kalau saya dulu mau menikah saya bilang umur saya 40, saya tunggu. Akhirnya sekarang saya menyesal. Ya, Tuhan tunggu 40 tahun. Saya menyesal, anak saya ya masih kecil-kecil, belum ada yang menikah. Tetapi kalau saya berserah dulu waktu umur saya, artinya 25 sampai 30 saya menikah, mungkin saya sudah punya cucu dan sebagainya. Itulah sebagai manusia. Karena apa? Saya sudah dipertemukan kepada banyak wanita, tapi saya tolak. Akhirnya saya
Saya pakai kekuatan yang semu, tetapi kekuatan dari Tuhan tidak saya pakai waktu itu, sehingga saya beginilah. Ya, anak-anak saya pun baru lulus sarjana, jadi belum ada kesempatan untuk menikah. Jadi ingatlah bahwa waktu Tuhanlah waktu yang terbaik ya, bukan waktu kita ya. Ada lagunya itu ya? Ada? Ada ya? Ya, saya akhiri khutbah saya dengan kita menyanyikan itu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Hadapi cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Hadapi cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jangan saudara lupa, sedikit lagi, jangan saudara lupa dalam penjara ini cobaan kalau saudara memang mengaku bersalah. Tetapi kalau saudara mengaku bersalah, ini hukuman saudaraku. Ada banyak di penjara sebenarnya tidak bersalah oleh mafia peradilan. Saya pengacara loh, saya tahu. Ada banyak itu. Walaupun hanya sedikit dari yang banyak, bahwa memang kebanyakan memang bersalah. Tatkala saudara bersalah, jangan katakan ini pencobaan dari Tuhan, tapi hukuman. Amin. Tetapi kalau saudara memang tidak bersalah, dikatakan bersalah, katakanlah itu cobaan dari Tuhan. Amin. Jadi jelas. Kalau pencobaan itulah lagu tadi. Ya. Jadi saya tidak tahu apakah saudara betul-betul bersalah atau tidak. Tuhanlah yang tahu. Amin. Terpuji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam, agar mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Amin. Puji Tuhan.